Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Gambar, yang terhormat Bapak Dewan Guru beserta staf beserta wali murid beserta murid-murid yang saya cintai. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Sudah duduk di tempat yang luar biasa ini. Semoga dengan duduknya kita di sini membawa manfaat bagi kita semua. Tujuan saya mengundang Bapak Ibu untuk duduk sini, tujuannya untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak di Kabupaten Serang gitu. Mohon bantuannya ya Bapak Ibu. Jadi nanti di sini saya cuma ingin menyampaikan terkait budaya positif. Apa sih itu nanti budaya positif? Itu seperti itu. Nanti kita diskusi bareng. Boleh Ibu tanya gitu, boleh Ibu mengacungkan tangan, boleh Ibu kasih koreksian seperti itu. Nah, jadi dari inti presentasi ini, intinya saya untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Serang. Sebelumnya sudah ada dari kita yang sudah lulus, tinggal menunggu apa Pak Herman? Pengukuhan saja. Ada di sini Pak Suherman, nanti nyusul Bu Yunita dan teman-teman yang lainnya gitu. Agar pendidikan di SDN, khususnya di SDN Gambar ini menjadi maju gitu, dan anak pun menjadi bibit-bibit yang unggul gitu. Karena kita di sini juga dalam tahap pembelajaran. Pembelajar itu harus, kata orang tua dulu, belajar itu harus sampai sepanjang hayat ya, tidak pernah berhenti. Jangan pernah berhenti, jangan berhenti di zona nyaman seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya nanti saya akan menyampaikan terkait budaya positif. Terlebih saya sebelum menyampaikan, ada yang mau dibicarakan dulu atau disampaikan dulu dari Ibu Kepala Sekolah atau Dewan Guru lainnya. Ibu, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Ya. Oke, untuk waktunya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, yang terhormat yaitu Ibu dan Bapak Guru SDN Gambar, wali murid serta anak-anak yang Ibu cintai. Alhamdulillah, terima kasih. Saya pribadi masih kurang fit dan alhamdulillah bisa kembali lagi ke tanah air kurang lebih 2 bulan melaksanakan ibadah haji. Ya, alhamdulillah bisa kembali lagi dengan sehat walafiat berkat doa semuanya warga SDN Gambar. Terima kasih. Ibu tidak akan lama-lama, tidak akan panjang lebar. Intinya satu, cuma pesan: tingkatkan dan dukungan untuk guru hebat SD Gambar. Dan alhamdulillah yang kemarin sudah lulus tingkat pengukuhannya Pak Herman, dan Ibu bangga sekali mempunyai guru yang luar biasa. Ini adalah contoh khusus di Kecamatan Libin yang ada di SD Gambar. Dan sekarang Pak Yajid akan menyusul ya. Mudah-mudahan Ibu akan dukung Pak Yajid apapun itu. Ibu sebagai pemimpin di SD Gambar, Ibu terus akan dukung ya, dan yang lain juga nanti akan menyusul. Apa
tujuannya sih di sini ya, yang namanya CGP, calon guru penggerak. Apa sih gerak? Ya bergeraknya untuk menuju yang positif ya. Jadi gambar ini ada tuh baik, nah jangan tidur aja gitu. Dengan syarat harus ada dukungan terutama dari wali murid ya, harus punya dukungan. Kalau misalnya gurunya menggebu-gebu, pengen ini, pengen itu, pengen maju, kalau misalnya wali muridnya diam saja dan tidak mendukung, itu tidak akan berjalan dengan apa tujuan sekolah ini ya. Jadi ya benar, sekolah ini seharusnya yang namanya visi, misi, tujuan itu harus jelas. Jangan cuma nempel, mampang ya, tidak ada realisasinya, itu juga percuma ya. Apalagi yang guru penggerak barangkali pengalamannya itu lebih luas, apa yang ilmu yang didapatkan itu tolong ya ibu minta realisasikan di sini ya. Silahkan transfer ilmunya ke guru-guru yang belum tahu atau yang intinya ilmu baru apa, silahkan transfer. Kalau misalnya ilmu kita pengen bermanfaat, silahkan transfer ke teman yang butuh atau walaupun yang bukan tidak butuh ya, karena tidak ketahuan ya, karena tidak tahu ya guru tersebut. Jadi yang punya pengalaman apapun, Pak Herman, Pak Yaji, intinya jangan pelit ilmu, biar ilmu kita ini lebih berkah lagi. Dan terima kasih pada Pak Herman, dan dilanjut dengan Pak Yaji terus ya, mudah-mudahan akan menemukan satu titik tujuannya akan tercapai. Jadi yang lain saling support, saling dukung ya, mudah-mudahan semua terutama SD Gambar apa yang tujuannya itu akan tercapai. Dan tapi ancan-ancan ya, tidak langsung melejit, sekolah turun sekalian. Jadi step by step ancan-ancan. Apalagi di sini fasilitas bangunan sudah bagus ya. Apa nih kira-kira? Jadi kalau juga harus punya ide boleh ya. Bu, bagaimana kalau misalnya ini nih, mangga kalau misalnya untuk mengembangkan pendidikan khusus di SD Gambar ini. Jangan ada apa-apa protes, wali muridnya ini ya. Karena guru juga, sekolah juga punya aturan tersendiri. Aturan itu dibuat semua, baik komite, kepala sekolah dan guru, wali murid juga ya. Jadi tidak sungkan-sungkan kalau misalnya wali murid punya ide untuk mengembangkan SD Gambar ini, mangga ya. Kami sebagai pemimpin akan terima ya, terima. Sekali lagi Pak Yazid, Ibu akan dukung, lanjutkan yang mudah-mudahan tujuannya tercapai. Itu saja barangkali yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena suaranya lagi begini ya. Sebetulnya pengen ada rapat wali murid kelas 1, tapi nanti mungkin dulu ya, doanya aja ya. Baiklah Pak Haji, nanti lanjutkan ya. Intinya Ibu akan dukung 100% apapun itu ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali untuk kepala sekolah SD Gambar itu mendukung sekali ke program-program dari tenaga pendidik yang ada di SD Gambar. Luar biasa sekali, kita saling support, saling berkolaborasi tentunya untuk kemajuan pendidikan di SDN Gambar gitu, seperti itu. Nah, saya di sini karena untuk memenuhi tugas dari calon guru penggerak terkait menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman
saya tentang budaya positif di sekolah. Apa sih itu budaya positif? Sebelumnya budaya positif itu apa sih? Hal-hal positif itu pasti hal-hal yang baik ya Bapak Ibu ya. Hal-hal yang baik yang terkait anak-anak waktu pagi bisa membantu orang tuanya mencuci piring gitu ya, membersihkan rumah, menyapu, itu budaya positif yang ada di rumah. Kalau di sekolah itu seperti tidak membuang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya gitu ya. Itu budaya positif. Nah, budaya positif yang sudah kita terapkan di sini yaitu kalau pagi hari kita melaksanakan sholat duha ya, berjamaah ya, itu akan mendidik putra putri kita untuk ke arah kedepannya untuk menjadi hal yang positif. Nanti mereka mencintai yang namanya tempat ibadah atau masjid atau musola, mereka diajarkan seperti itu. Dan nanti mereka kedepannya rajin menjalankan sholat 5 waktu, karena umat Islam itu wajib hukumnya menjalankan sholat 5 waktu. Makanya dengan pemahaman budaya positif, jadi kita terapkan di sini seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih? Nah, di sini ada latar belakang. Ya, sebelum latar belakang terkait budaya positif yang saya punya speaking yang nanti bisa menanamkan budaya positif itu, walaupun tidak ada namanya sih penjelasan gitu. Jadi ibu nanti bisa menjabarkan sendiri apa sih budaya positif gitu ya, seperti itu. Sekarang boleh saling berpasangan, cari pasangannya gitu ya. Nanti salah satu tangannya menggenggam dengan kuat. Di genggaman tangan tersebut ibu menyimpan hal yang ibu inginkan atau ibu pertahankan gitu. Contohnya menggenggam berlian. Otomatis kalau lagi menggenggam berlian, kalau diambil orang ibu akan nangis atau rugi atau gimana gitu. Pertahankan itu gitu. Ibaratnya ibu mempertahankan hal yang positif, hal yang paling berguna dalam hidup ibu dalam genggaman itu, dan teman yang lainnya, pasangan itu membuka dengan sekuat tenaga seperti itu. Coba sekarang praktekkan untuk anak-anak, boleh berhadapan-hadapan, yang satu menggenggam, yang satu harus berupaya membuka genggaman itu. Yuk Bapak Ibu coba dipraktekkan gitu. Hal apa yang akan terjadi pada diri ibu atau bapak gitu. Ya, coba ibu ini samping bapak ini, oke. Ya, yang satu menggenggam dengan kencang, ibaratnya ibu lagi memegang berlian yang sangat berharga atau hal yang berharga dalam hidup ibu. Otomatis itu tidak akan melepas ya kan dari rebutan orang lain gitu, seperti itu. Coba yuk praktekkan, 1, 2, 3, buka. Ya dibuka, salah satu yang enggak, salah satu menggenggam, salah satu membuka. Iya, dibuka. Coba sekuat tenaga ibu sambil ngata-ngatain, ya saya akan ambil, saya akan rebut, ada yang apa dalam genggaman diri ibu, seperti itu. Ya, dibuka tuh sampai membuka, sampai ambil. Ya, oke, terima kasih ya. Nah, yang menggenggam otomatis akan mempertahankan apa yang dia punya gitu. Contohnya anak kita itu adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita. Otomatis kita akan selalu menggenggam mereka dengan apa? Dengan kuat, dengan kencang, tidak akan melepas mereka begitu saja, seperti itu gitu. Nah, hal budaya positif itu mengajarkan kita seperti itu. Kita harus menggenggam apa yang kita punya, apa yang kita inginkan gitu. Dari orang lain gitu yang bisa merugikan kita. Makanya kita saling belajar demi terciptanya budaya positif. Di sini ada latar belakang panjang sekali ya Bapak Ibu, latar belakangnya ya. Nah, latar belakang di sini, sekolah idealnya katanya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Murid itu siapa sih? Ini nih peserta didik
gitu ya. Nah, ini sejalan dengan filosofi pendidikan KHD. KHD itu apa sih? Ki Hajar Dewantara, kalau nggak salah itu namanya Menteri Pendidikan pertama ya. Seperti itu. Ya, dia itu pembelajaran di sekolah yang harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan. Tuh, katanya siswa itu harus bahagia ketika belajar, Bapak Ibu. Jangan sampai anak mau belajar hatinya dongkol, nangis dari rumah, gimana mau belajarnya. Nah, jadi anak itu harus mempunyai kebahagiaan dulu katanya, yang setinggi-tingginya melalui Merdeka Belajar. Sekarang ada peribahasa Merdeka Belajar. Emang dulu Pak Guru, Bu Guru dulu itu nggak merdeka belajar, sama aja. Cuman sekarang lebih ditekankan lagi, siswa dan guru itu lebih merdeka. Dulu kita belajar nggak bisa atau nggak memperhatikan penghapus atau penggaris melayang ke tubuh kita, bahkan malah benjol. Saya pun pernah mengalami, bukan saya ngobrol, namanya Pak Guru Sadri itu wah killer banget dalam guru matematika. Saya bukan nengok atau cuman gatel ibu digigit nyamuk gitu tuh, karena gak kelihatan mungkin di balik bangku. Pas nengok gini pas bangun, penggaris yang segitiga siku-siku itu melayang ke sini atau yang benjol dulu. Tapi kalau sekarang itu urusannya gawat gitu ibu. Bisa-bisa Pak gurunya masuk kantor polisi, dan saya pun marah sama guru itu, marah hati saya. Wah, salah saya apa Pak? Itu kan guru sampai benjol. Tapi saya marahnya bukan marah negatif, tapi marahnya positif waktu itu sebagai siswa waktu itu duduk di kelas 2 SMP. Marahnya marah negatif. Wah, silakan besok saya akan lebih pintar dari Pak Guru. Ternyata iya. Pak gurunya sekarang, Pak Guru seperti itu banyak belajar dari saya. Intinya kolaborasi gitu. Sekarang alhamdulillah karena Pak Guru seperti itu nikah dengan adik ipar gitu. Jadi yang dekat jadinya itu, yang tadinya guru sekarang sudah dekat, udah kayak adik kakak. Makanya saya pun banyak belajar dari beliau seperti itu. Salah satunya cara yang dapat dilakukan adalah dengan menumbuhkan yang disebutkan tadi budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk dan membuat keyakinan kelas. Kalau untuk keyakinan kelas 4 sudah dibuat apa belum? Sudah. Siapa yang membuatnya? Bukan, kan kalian semua kan ya, dengan panduan dan tuntunan dari Pak Yadid, sehingga terbentuknya suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti yang akan diamalkan atau dipraktekkan atau diyakini sama anggota kelas masing-masing atau murid gitu, seperti itu. Dan menerapkan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Ketika ada anak dalam permasalahan, itu saya menanganinya dengan segitiga restitusi. Artinya dengan diskusi berdua bersama anak yang bermasalah tersebut. Contohnya anak berkendala di kelas 2, kelas 4 tapi belum bisa baca, saya ajak ngobrol seperti itu dengan cara segitiga restitusi seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu juga nanti akan mempelajari lebih dalam apa sih itu segitiga restitusi di slide selanjutnya. Dengan adanya keyakinan kelas dibuat dan disusun bersama antara guru, dewan guru dan murid-murid gitu ya, maka semua akan mengupayakan untuk menjalankan sebagai langkah awal membangun budaya positif di sekolah gitu ya Bapak Ibu ya. Dan dengan adanya penerapan segitiga restitusi dapat membimbing, mengarahkan dan selalu memotivasi siswa atau murid dalam melakukan disiplin positif agar menjadi murid yang merdeka belajar, sehingga terbentuknya profil pelajar Pancasila. Kita sekarang pendidikan kita namanya berpangku pada namanya profil pelajar Pancasila yang digaungkan oleh Menteri Pendidikan sekarang. Next. Ya. Tujuan saya ini apa sih untuk menerapkan budaya positif? Di sini menumbuhkan budaya positif di sekolah tuh dengan meyakini
nilai-nilai kebijakan universal secara menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat. Kalau ibu mempunyai putra putri yang mempunyai rasa disiplin yang kuat, bangga enggak? Bangga enggak Bapak Ibu? Bangga. Anaknya disiplin, mau ngaji tahu waktunya, mau sholat tahu waktunya, bangun tidur tahu, nggak usah dibangunin, disiplin sekali gitu. Pasti anak itu akan menjadi bibit yang sangat hebat gitu, atau bibit kalau bahasanya Tuhan, bibit yang unggul gitu. Ya. Nah, lanjut sesuai pelajaran. Nah, menurut KHD, kok menurut KHD lagi sih? Ya, memang di sini kita menerapkan pembelajaran atau metode pembelajaran yang menurut Ki Hajar Dewantara, orang Jawa. Saya juga nggak kenal, beliaunya juga udah nggak ada, tapi luar biasa jasa beliau itu ternyata berkaitan sekali dengan pendidikan di era di era digital. Ya, banyak anak kecil sudah memahami digital, ibunya nggak bisa, tapi anaknya luar biasa sekali memahami fungsinya gadget gitu. Ternyata nonton YouTube sama main game gitu ya. Jangan ya, itu hal negatif atau budaya yang negatif. Gunakan teknologi terkait budaya yang positif seperti itu. Nah, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tuh, nanti anak-anak ditekankan untuk bahagia terus gitu. Tidak boleh ibu-ibu marahin, bentak-bentak, kata-katain, itu akan berdampak negatif bukan positif. Jangan memaksakan keinginan ibu terhadap anak. Biarkan anak mengeksplor dirinya. Biarkan kita sebagai orang tua atau sebagai guru cuma menuntun dan mengarahkan buat hal yang terbaik seperti itu. Boleh pada sim next? Ya. Nah, budaya positif tadi kita lebih menekankan terkait budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan tuh di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Jadi anak itu kritis, selalu ingin bertanya, selalu ingin tahu gitu sebenarnya. Jangan sampai siswa di kelas kita menjadi pendiam, ditanya diem aja nggak mau ngomong, tiba-tiba nangis. Jangan sampai ada siswa yang seperti itu gitu ya. Apalagi putra putri ibu lihat di rumahnya, apakah sebagai anak pendiam, apakah sebagai anak kritis. Jangan sampai dibunuh kekritisannya itu sang ibu dengan cara menghardik mereka mengata-ngatakan mereka, padahal anaknya sendiri, padahal saya kan siram konon aja ibu ya. Anak itu adalah aset terbesar kita, aset masa depan kita sebagai orang tua. Tabungan yang paling berharga yang tadi di awal itu hal yang paling berharga dalam genggaman ibu. Otomatis bapak ibu yang akan bangga kalau anaknya menjadi orang yang ibu sukses gitu ya. Contohnya menjadi dokter, ketika kita sakit kan enak udah ada dokter di rumah gitu. Ketika jadi polisi, kalau kita ditilang di jalan ya anak kita polisi, jadi bebas gitu kan, enak kan gitu. Ketika anaknya jadi pilot pengen naik pesawat, bebas tuh nanti diantar sama anak yang mau terbang kemana aja gitu. Kan luar biasa sekali gitu seperti itu ya. Oke, berhasil boleh next. Masih banyak soalnya. Bapak Ibu mohon maaf ya untuk kita belajar bersama. Boleh sambil bertanya ya, boleh sambil mengacu apa saya mau nanya gitu ya, seperti itu boleh sambil kita diskusi dan belajar bareng aja. Biar saya aja nggak nyerocos aja gitu ya. Saya capek sebenarnya, cuman kewajiban memenuhi tugas calon guru penggerak saja. Gitu. Di sini ada konsep utama budaya positif. Di sini ada 7 poin konsep utama budaya positif. Ya mungkin pada SIM yang lebih tahu nih, pernah ikut pendidikan IKM.
Di sini ada perubahan paradigma belajar, katanya yang pertama. Yang kedua, disiplin positif yang tadi sedikit dijabarkan, kebutuhan dasar manusia. Nah, kita mempunyai kebutuhan dasar, nanti di sini akan dijelaskan gitu, dipaparkan, kita belajar bareng-bareng, mungkin ibu bapak lebih tahu. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada restitusi posisi kontrol seorang guru. Nanti kita akan diskusi bareng. Di sini tentu ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Terima kasih. Next, oke. Kopinya diminum dulu, terima kasih. Nah, di sini yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ya, perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir. Makanya ketika putra-putri ibu sudah datang ke sini, udah serahkan saja sama gurunya masing-masing. Insya Allah guru akan mengeksplor anak akan mengeksplor tentang dirinya dalam belajar. Kalau ditungguin sebenarnya anak itu merasa terkekang sebenarnya. Makanya terkadang ada anak yang nangis nyamperin orang tuanya karena ada orang tua. Coba kalau nggak ada, gak bakal itu bikin anak itu mandiri gitu, seperti itu ya. Khususnya kelas 1 kemungkinan ya hanya beberapa, udah jangan seterusnya sampai naik ke kelas 2 ditungguin, udah serahkan aja ke gurunya gitu. Saya percaya sama ibu bahwa anak saya akan menjadi orang hebat. Nah, itu sebuah nanti nyampe tuh ke sang pencipta seperti itu. Jangan khawatir ibu, jangan khawatir. Kalau bahasa kerennya don't be lazy gitu ya, seperti itu gitu. Jangan khawatir, serahkan aja, percaya sebelumnya kalau sehebat apapun guru tersebut dalam mendidik, dalam mengajar, ilmunya sekelas profesor apapun, kalau kita nggak percaya buat apa? Sama aja bohong. Ya, sedikit ilmu guru itu akan bermanfaat karena siswa itu itu akan termotivasi dengan gurunya. Biasanya seperti itu. Kalau di rumah juga kayak anak saya seperti di bimbelnya kan, kata miss katanya, kata miss juga harus kayak gini nih ya, nggak boleh kayak gitu. Yang diturutin bukan kata orang tuanya, tapi kata gurunya. Makanya ikutin aja nih. Iya nak, pinter nak, luar biasa. Iya anak ibu, calon orang hebat gitu. Belajar dengan rajin ya nak ya. Gitu, nurut sama pak guru dan ibu gurunya. Nanti di rumah dipraktekin ya sama ibu juga pengen belajar dari kamu gitu, seperti itu ya. Sayang aja anak sekarang mah gitu. Kalau dikerasin anak sekarang itu makin keras, kayak bola pingpong. Anak sekarang itu bu, kalau dipukulnya makin keras, anak itu memantulnya makin tinggi ya. Di rumahnya contohnya mau belajar bareng karena tadinya dikekang sama orang tuanya, gak dibebasin, ternyata dia mencari akal, mencari ide anak tersebut. Contohnya umuran SMA itu sudah pintar-pintar itu bu, mencari ide. Jadi di rumahnya belajar, yang dijemputnya teman perempuan lagi tuh, ceritanya mau belajar. Orang tua otomatis percaya nggak? Percaya nggak ibu? Percaya. Kenapa? Yang jemputnya anak perempuan. Di jalan tukeran ada yang nungguin anak laki-laki. Itu asli bu. Anak sekarang pintar-pintar, cerdas-cerdas. Makanya bebaskan mereka mengeksplor dunianya. Tuntun mereka, arahkan mereka itu seperti itu. Jangan kekang mereka. Jangan ngikutin egoisme dalam diri kita sebagai orang tua itu seperti itu. Nah, disiplin juga berkaitan dengan kontrol guru terhadap guru. Jadi orang tua siswa sama guru itu harus saling keterkaitan bu. Jangan sampai orang tuanya nggak percaya sama guru, gurunya si orang tua itu mah katanya tuh cerewet, katanya males saya. Itu akan menjadi efeknya males bu sama anaknya bu. Awas bu, jangan sampai seperti itu. Ya, kalau mau kasih masukan aja. Pak, saya kasih masukan pak, gini tentang anak saya, gini. Kolaborasi aja. Jangan sampai ngomongin,
Pak Guru itu makanya gitu. Nanti efeknya udah seolah di situ, anak ngomongin di belakang, ketahuan sama guru Pak Gurunya. Nanti Pak Guru itu akan males sama anaknya ngajarnya, dan hasilnya ilmunya tidak bermanfaat, tidak nyampe di transfernya. Seperti itu. Nah, intinya kita duduk bersama di sini, kita saling introspeksi diri. Kita di sini sebagai guru, di situ sebagai orang tua atau wali murid, di sini juga ada sesuatu yang kita saling ada kesepakatan dan kesepahaman begitu. Boleh pada sini biar cepat selesai ya. Pengen istirahat, saya pun sampai pengen istirahat itu. Lapar banget. Perubahan paradigma belajar di sini. Teori kontrol, ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Kenapa bukan menurut Pak Dasi? Kenapa sih menurut harus orang luar gitu? Karena pendidikan di Indonesia itu sekarang menganut pendidikan atau kurikulum dari luar negeri. Di copy paste tempelkan di sini, cuma dirubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Gitu. Makanya guru kalau tidak belajar terkait kurikulum pembelajaran akan tertinggal juga, kasihan juga terhadap siswanya. Jadi guru tetap mengajarnya dengan cara zaman dulu, itu gak bakalan nyampe, karena anak sekarang itu beda ya. Orang tua mendidik cara dulu, cara dulu itu lebih hebat, lebih iya ibu betul, saya pun dididiknya cara orang dulu dengan kekerasan sama orang tua. Tapi dulu saya benci sama orang tua, marah sama orang tua, menghardik orang tua. Ternyata inilah hasil didikannya. Ada hasilnya. Tapi kalau sekarang dipukul dikerasin, kabur ibu, ngumpet asli itu. Makanya banyak kejadian orang tua dibunuh sama anaknya. Sekarang dulu nggak ada, sekarang segitunya gitu. Akibat yang salah, tidak positif dalam pergaulan. Awas, karena menurut penelitian itu pendidikan itu dari sekolah cuma 10% ibu. Ya, yang 90%-nya kemana? Yang 40% itu orang tua yang memegang atau wali murid. Yang 50%-nya mana? Kawan, lingkungan itu akan berdampak pada anak atau murid. Udahlah di sini lingkungan yang positif. Biar bilang kalau gurunya kuat itu sampai sore di sini gitu. Cuman kita karena sampai jam 1 ya. Sampai jam 1 kita akan menetapkan pembelajaran di SDG Ambar ini pulang jam 12 atau jam 1 sesudah sholat zuhur berjamaah. Seperti itu ibu. Kalau ibu mau komplain, mau ini silahkan, nanti kita diskusi bareng gitu, seperti itu. Saya yang belum masak, belum ini di rumah, harus nungguin, udah tinggalin aja. Waktunya pulang, habis zuhur boleh dijemput di sini. Tapi untuk kelas 1 sampai jam 11 ya, ibu ya. Ya kalau untuk kelas 1 seperti itu, karena menyesuaikan kondisi lingkungannya gitu, seperti itu. Nah boleh hasil next. Nah di sini disiplin positif, makna disiplin boleh hasil next. Ya tersenyum. Disiplin, kata disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Tuh ternyata disiplin itu belajar. Ikro, baca gitu ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid gitu ya. Nah menurut tuh orang luar negeri namanya juga siapa gitu, Socrates dan Plato gitu. Ibu kenal? Enggak, saya juga. Tapi saya ditegaskan dari tugas CGP itu harus mengutip ini gitu. Ya boleh ibu, kita belajar bareng makanya ya. Nah di sini disiplin ini membuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan. Kita hidup pasti punya tujuan. Kalau mau ke tambak otomatis lewat mana ibu? Lewat mana? Lewat tempat sini kan ya, lewat modern ya. Masa mau ke tambak lewat Balaraja gitu kan? Punya tujuan kan gitu ya. Nah disitulah tujuan kita. Apa yang dihargai gitu?
Namun dalam budaya kita nih, budaya penduduk gambar gitu ya, khususnya atau warga negara Indonesia yang baik gitu, maka disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Patuh ibu, contohnya kita patuh terhadap sang pencipta. Kalau sudah patuh, hidup dunia itu akan mengikuti. Itu seperti itu. Contohnya ibu kepala sekolah, karena sudah patuh tuh menjalankan ibadah haji rukun Islam ya. Keberapa anak-anak? Ada yang tahu rukun Islam yang keberapa? Kelima gitu. Patuh, makanya dunia mengikuti nih. Gak usah pusing-pusing nyari dunia, gak usah dibedah-bedah gitu. Ya, gak usah jungkir balik dikejar-kejar. Itu gak bakalan ketemu kalau belum jodoh. Udah urusin aja yang ada, syukuri aja yang ada. Belum tentu tetangga kita atau orang lain seperti kita. Itu apalagi usil terhadap tetangga. Jangan bapak ibu ya. Di sini kita sebagai pendidik usil. Pada hasil contohnya ke saya, Pak Yatin masuk pintar baru anak baru kemarin katanya. Saya nih udah senior. Berpengalamannya banyak. Jangan seperti itu, contoh gitu. Teman-temanku seperti itu. Kamu mau belum bisa baca bahasanya gitu ya. Jangan ya. Tapi dibantu. Kamu belum bisa baca kan? Yuk bareng belajar. Nanti kita akan pintar sama-sama membaca. Seperti itu. Nah itulah pemahaman di disiplin gitu. Boleh pada sih lanjut aja. Kalau dijelaskan, dijabarkan, banyak nih. Ya, oke, berhasil. Tadi next. Nah, di sini ada contoh kasus yang terjadi pada anak yang berhasil. Nah, ini nama pada hasil dipakai. Maaf pada hasil. Saya nggak izin dulu sama pada hasil, tapi saya menyerupai dari pada hasil. Karena anaknya juga itu selain dititipin ke pada hasil, bapaknya dititipin ke saya karena kebetulan teman main Pak Wisda. Disebutin lupa. Pak Dasim, di sini ada yang nama guru Pak Dasim, guru kelas 6 di SD Negeri Gapar. Sedang bingung katanya menghadapi pula salah satu murid di kelas yang bernama siapa? Gugun. Ini contoh aja, contoh enggak, anaknya pintar menurut aja. Banyak anak yang mengeluhkan tentang Gugun yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Tuh ada apa tuh dengan si Gugun gitu? Kok bisa meminta bekal temannya atau meminta uang jajan dari temannya gitu? Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Dasim, apa yang Anda akan lakukan? Ada yang bisa jawabnya? Pak Sudarman, ada yang bisa bantu jawab? Bapak Ibu khususnya ada yang bisa bantu jawab? Atau Pak Dasim sendiri yang bisa jawab? Nah, kalau kayak gitu saya lanjut aja ya, biar waktunya lebih cepat lagi. Kira-kira apa alasan Gugun? Tuh, si Gugun juga melakukan itu pasti punya alasan tersebut gitu, melakukan hal itu. Oke, next biar kita tahu jawabannya. Nah, dalam kasus konteks penerapan disiplin positif tadi yang sudah dijelaskan, Pak Dasim sebaiknya katanya tuh, atau Pak Guru sebaiknya mencari tahu alasan Gugun melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang berusaha dipenuhi oleh Gugun gitu ya. Nah, jadi di sini ada yang namanya survival, love, belonging, power, freedom atau kebebasan atau fun. Oh, di sini tidak sekali tulisannya. Nah, di sini survivalnya Gugun lapar katanya. Tuh, gak apa-apa cantik sini masuk. Masuk apa-apa masuk sini. Masuk. Ya, boleh. Gak apa-apa. Sini cantik. Kelas berapa? Ya, kelas 4 gak apa-apa mau masuk, gak apa-apa mau duluan ya. Oke, Andre duduk. Sit down please. Ya, ganteng bentar. Nah, di sini survival, Gugun lapar katanya. Dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan. Ya, seperti itu. Di sini love atau cinta. Teman Gugun menjadi perhatian Gugun gitu. Sehingga Gugun melakukan itu gitu, tujuan gitu.
Ya, oke. Untuk anak-anak, oke, duduk siap. Pintar sekali, jangan berisik ya. Oke, dengarkan ya. Nah, di sini si gugur itu otomatis karena anak yang aktif itu, dia itu serasa mempunyai power. Wah, Superman gitu. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut sama si gugur itu gitu. Makanya melakukan itu. Terus mencari kebebasan atau freedom. Gugur merasa bosan dengan bekal yang dibawakan mamahnya. Sebenarnya bosan ternyata gugur itu dan ingin mencari kesenangan di rumah. Gugur hanya iseng dan dia menikmati ekspresi temannya tersebut. Terkadang seperti itu, ada anak yang iseng sama temannya seperti itu. Makanya sebagai dewan guru atau wali murid, kita harus tahu apa yang diinginkan anak. Diskusi ibu, ngobrol bareng, jangan menghardik, jangan mengata-ngatain anak kita. Itu aset masa depan kita itu ya. Oke, boleh next. Wah, di sini karena tadi mendadak donornya jadi acak-acak aja. Oke, di sini yang keempat, motivasi perilaku manusia. Motivasi itu apa sih? Ada yang tahu ibu motivasi, bapak guru, motivasi itu apa sih? Dorongan. Dorong gitu. Apa lagi? Ada yang tahu? Anak-anak ada yang tahu motivasi apa? Kemarin udah diajarin tuh. Bayangin motivasi kalian agar semangat belajar. Apa sih motivasi itu? Ya, di sini ada motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila gitu ya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang saya akan dapatkan gitu ya, baca ya, ya, oke, boleh langsung next ya, menghukum. Nah, di sini ada contoh. Terkadang sebagai guru atau orang tua kita menghukum anak gitu ya. Di sini menghukum itu apa sih? Di sini contoh ada yang namanya Dini. Dini kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri dan menggambar, bahkan mencoret-coret di buku tulisnya. Kemungkinan dari bapak dan ibu guru ada nggak di kelas yang seperti ini ketika belajar? Pada sih ada nggak yang seperti ini? Ada ya, karena kita banyak itu pasti ada tiap kelas itu ada anak yang seperti yang dicontohkan di sini gitu. Tunggu di luar dulu, cantik nggak apa-apa ya. Nah, pada saat guru bertanya malah ini gugup serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab pertanyaan dari guru atau dari Pak Yakin, sontak teman-temannya pun tertawa melihat perilaku Dini yang gugup saat ditanya. Guru membiarkan teman-teman Dini mentertawakan Dini. Ada tuh, makanya kalau ada teman yang salah jangan ditertawakan ya, nggak boleh ya. Nah, ini contoh, dan malahan menyuruh Dini maju ke depan. Wah, guru ini sosok penghukum. Guru zaman dulu ini. Iya, penghukum semua. Salah sedikit dihukum, salah sedikit disetrap. Awas ya. Di sini itu ya. Dan malahan tuh menyuruh maju dan berdiri di depan kelas sambil memegang telinga. Tuh, nanti apa yang terjadi pada diri anak tersebut? Nanti pada anak tersebut akan timbul hal yang negatif pada diri anak tersebut, bukan yang positif malah. Akibat tidak bisa menjawab pertanyaan, menjadi gaduh. Anak-anak menjadi gaduh. Otomatis ketika menghukum anak, pasti yang lainnya nyorakin itu. Bapak ya pernah berhasil ke hidup, saya pun pernah gitu ya. Nah, ini tuh si Dini makin ditertawakan melihat ini yang dihukum karena tidak bisa menjawab soal yang diajukan tadi sama Pak Guru. Boleh berhasil next. Nah, di sini hukuman.
Ada dua pertanyaan pemantik di sini terkait hukuman. Boleh Bapak Ibu wali murid atau adik-adik boleh menjawab dengan bahasanya masing-masing. Ya. Apakah Anda atau Bapak Ibu atau anak-anak setuju dengan tindakan yang dilakukan guru terhadap ini tadi? Setuju nggak? Setuju nggak? Enggak ya, kan kalian nggak mau dihukum kan ya? Jadi nggak setuju pasti itu. Ya, mengapa? Tuh, mengapa nggak setuju? Ya, ya ada yang bisa jawab ketika dihukum mengapa nggak setuju gitu ya? Menurut Anda tindakan guru terhadap ini adalah hukuman atau konsekuensi tadi pada sih? Hukuman jelas gitu, karena dihukum berdiri di depan sambil memegang telinga. Boleh next? Ya biar lebih cepat. Di sini ada yang namanya hukuman dan konsekuensi. Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Ya, terkait hukuman dan disiplin. Nah, di sini ada penjabaran, boleh dibaca, boleh dipelajari. Kalau mau belajar, boleh minta PowerPoint-nya, nanti dipelajari dan ditanyakan. Di sini ada konsekuensi dan restitusi gitu di situ lah. Jadi kita sudah mengetahui terkait hukuman dan konsekuensi. Oke, next, nah, di situ ada hukuman atau konsekuensi. Ada yang bisa jawab? Ada 6 pertanyaan pemantik di sini. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat, hukuman atau konsekuensi? Hukuman ini anak-anak ibunya diam aja ya. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di tembok. Membersihkan itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Pinter-pinter amat sih. Coba murid yang 3, murid diminta untuk push up katanya. Wah, 10 kali karena tidak memakai sepatu, nanti disuruh push up. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Pinter. Yang keempat, menggantikan alat tulis teman yang dirusak tuh. Ayo menggantikan, ketika merusak punya temannya, menggantikan itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Pinter-pinter ya. Dimana memang gurunya juga hebat-hebat, jadi anaknya pinter-pinter gitu ya. Luar biasa. 5, berjemur di lapangan karena mengganggu temannya, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ke-6, berdiri di depan kelas sambil pegang telinga akibat tidak bisa menjawab, hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Coba kita samakan, ada jawabannya di sini. Tuh, yang pertama tadi, wah hukuman, betul. Yang kedua konsekuensi, yang ketiga hukuman juga, ya. Nah, konsekuensi hukuman dan hukum. Pinter ternyata anak Pak Guru dan Bu Guru ini, ya anak Bapak Ibu ini yang luar biasa. Nah, di sini yang kelima, tenang Ibu, 2 poin lagi. Ini yang 5, 6, 7 gitu. Ya, saya juga udah capek, saya pengen minum karena udah live tanggung itu udah untuk memenuhi tugas calon guru penggerak. Nanti kita lanjut, nggak apa-apa Ibu ya. Oke, yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Nah, wah bacanya pusing Ibu ya. Tapi di sini ya sedikit saya akan jelaskan. Posisi kontrol di sini ada seorang penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Nah, di sini nanti adalah peran seorang guru atau orang tua di rumah. Tuh ada tuh. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ibu jangan sampai menjadi seorang penghukum buat anaknya atau membuat orang merasa bersalah. Jangan sampai juga Ibu. Teman ya sedikit baiklah gitu, memonitor atau memantau juga sedikit lumayan. Nah, di sini ditekankan kita sebagai manajer. Manajer itu kan di perusahaan. Itu cuma peribahasa dalam pendidikan. Manajer itu adalah respon yang menunjukkan tanggung jawab guru atau orang tua dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan
murid atau siswa, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan pada diri murid itu seperti itu, dan diri kita sebagai orang tua dan guru seperti itu. Boleh next? Ya, nah di sini banyak ya, kita tinggal baca aja gitu ya. Di sini penghukum, membuat orang bersalah, teman, pemantau, manajer, ada penjelasannya di sini ya. Nanti kita kalau mau silahkan belajar baca bareng ya. Oke, next berhasil. Nah, tadi. Nah, di sini posisi kontrol guru. Aduh, kok bisa berantakan gini? Nah, pertanyaan, siapa yang melakukan gitu. Nah, di sini pertanyaan, saya kecewa sekali dengan gitu ya. Di situ ada seorang penghukum gitu ya. Next berhasil, nggak boleh lah next biar cepat selesai. Contoh kasus. Nah, di sini ada kasus gitu. Saya menemukan kasus, ada guru matematika dan wali kelas. Nah, wow, ada kasus seperti itu. Nah, boleh berhasil next. Nah, di situ adalah sebagai penghukum katanya ya. Lanjut next berhasil. Keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas ini kemarin kita sudah bentuk dari kelas 4, kelas 1, 2, 3, 4. Dewan gurunya sudah membimbing dan menuntut tentang pembuatan keyakinan kelas minggu seperti yang ditempel itu keyakinan kelas. Selalu menjaga kebersihan, disiplin dan tepat waktu, saling tolong menolong, disiplin dan sebagainya itu nanti diterapkan dalam diri anak-anak dalam belajar. Berhasil next. Sebenarnya ada tadi video contohnya, cuma karena waktu ya Bapak Ibu ada kegiatan yang lain, takutnya terganggu dengan aktivitas saya juga mohon maaf. Nah, di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu yang dari awal itu adalah merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka gitu, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat gitu, seperti itu. Yang berhasil next. Nah, konsep segitiga restitusi di sini itu panjang sekali. Nanti Ibu bisa melihat videonya. Saya melakukan konsep segitiga restitusi. Lanjut naik berhasil. Nah, menstabilkan identitas yang pertama dari segitiga restitusi. Next berhasil. Validasi tindakan yang salah. Situ ada beberapa poin. Kalau dijabarkan satu-satu panjang dan lebar. Tapi kita sudah paham terkait budaya positif di sekolah gitu. Next berhasil. Menanyakan keyakinan. Ini poin terakhir dari segitiga restitusi. Ya, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Intinya memotivasi peserta didik dan sebagainya. Oke, lanjut. Penerapan segitiga restitusi, apakah ada contohnya di sini? Coba sih. Di sini ada tuh contohnya. Mau dibacain apa tidak? Apa lanjut? Lanjut ya, kayak tinggal dibaca aja. Udah jelas di sini ya, poinnya permasalahannya gitu. Lanjut sih. Nah, di sini sebenarnya ada video ini, boleh ditonton itu. Ya, di sini tadi videonya nggak apa-apa. Nah, boleh nonton sebentar ya. Nah, coba ini penerapan segitiga restitusi. Nah, itu contohnya itu mengobrol bareng dengan peserta didik, dan peserta didik setelah mengobrol melakukan refleksi dia atau perasaan dia ketika sudah di restitusi tersebut gitu ya, seperti itu. Apakah siswa merasa bahagia, apa semakin tidak bahagia, seperti itu. Next berhasil. Oke, terkait budaya positif di sekolah cukup sekian dan terima kasih penjabarannya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat buat kita semua khususnya ya. Mohon maaf atas waktunya. Terima kasih sudah duduk di sini mendengarkan saya menjabarkan tentang terkait budaya
di sekolah. Bapak dan Ibu mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya ada yang mau bertanya atau gimana? Silahkan gitu, mengungkapkan perasaannya gitu, terkait budaya positif dari Pak Hasim, Ibu Kepala Sekolah, Bu Yunita, Bu Dede. Ya, ada yang mau? Kalau tidak ada, sudah paham, kita tutup ya presentasi atau diskusi terkait budaya positif. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasim mau lanjut?